Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk mempresentasikan tentang memaknai kemerdekaan di masa kini. Dengan beranggotakan Amar Naila, Aki-Laki Syarani, Bulan Kansa, dan Kalista Cendikia. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia memiliki makna yang mendalam, yaitu sebagai tanda berdirinya sebuah negara merdeka dan diakui secara de facto serta de jure. Kabar gembira ini disiarkan langsung melalui berbagai media, seperti radio, media cetak, hingga utusan daerah. Nah, dapatkah kalian bayangkan bagaimana jika sampai saat ini proklamasi belum dibacakan dan kita masih terjajah? Mungkin sekarang kita tidak dapat menikmati makanan dengan nikmat, atau kita belum tentu bisa mengenyam pendidikan dengan layak. Peristiwa penting ini memang hanya berlangsung selama kurang lebih 1 jam, tetapi telah membawa perubahan yang besar bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dijadikan sebagai tonggak pembaruan kehidupan bangsa Indonesia di segala aspek kehidupan. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai isi teks proklamasi, tokoh penting dalam peristiwa proklamasi, makna proklamasi dari berbagai aspek, serta bentuk penerapan makna kemerdekaan saat ini. Berikut adalah isi teks proklamasi. Selanjutnya, tokoh-tokoh penting yang sangat berpengaruh dalam peristiwa proklamasi. Yang pertama, ada Insinyur Soekarno yang sedang membacakan teks proklamasi. Yang kedua, Sayuti Malik sebagai pengetik naskah proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Makna kemerdekaan Indonesia dari berbagai aspek. Aspek politik mempunyai makna yang pertama, yaitu terbebas dari segala bentuk penjajahan dan memiliki kedaulatan. Contoh bentuk penerapan di masyarakat adalah melaksanakan siskamling dan menciptakan suasana rukun dan damai. Makna yang kedua yaitu memiliki kedudukan yang sejajar dengan bangsa lain. Contohnya beberapa peran Indonesia di PBB, ASEAN, dan GNB. Makna pada aspek sosial yaitu penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Contoh penerapannya adalah toleransi dalam keberagaman suku, budaya, dan juga agama. Dalam aspek ekonomi, terdapat kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat sejahtera. Hal itu dengan cara menguasai dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Jadi tidak ada lagi yang namanya monopoli dan perampasan hak kekayaan negara oleh bangsa asing. Bentuk penerapan makna kemerdekaan saat ini, Indonesia mengekspor sumber daya alamnya ke luar negeri, contohnya udang, kopi, minyak kelapa sawit, dan kakao. Dalam aspek budaya, negara Indonesia memiliki kepribadian nasional yang berasal dari kebudayaan bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan nilai kepribadian bangsa ini tercermin dalam Pancasila mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, hingga keadilan sosial. Bentuk penerapan makna kemerdekaan saat ini, yang pertama bisa dengan bangga dengan kebudayaan yang ada dan dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan yang kedua bisa dengan mencoba memperkenalkan budaya Indonesia secara luas sebagai wujud rasa cinta tanah air. Pendidikan. Dalam aspek yang terakhir, pendidikan di Indonesia dapat merdeka seutuhnya ketika seluruh rakyat Indonesia dari golongan manapun dapat mendapatkan pendidikan yang merata. Sebagai pelajar, hal yang dapat kita lakukan untuk memaknai kemerdekaan saat ini yaitu dengan belajar dengan rajin, tekun, dan giat untuk kemajuan bangsa di masa depan, mengikuti upacara dengan disiplin, dan aktif mengembangkan hobi, kemampuan, dan keterampilan yang positif. Itulah beberapa makna proklamasi dalam berbagai aspek. Seluruh makna tersebut dapat dirangkum menjadi satu, yakni Indonesia telah sampai ke pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.